DPR RI hari ini resmi membuka rapat paripurna masa persidang 2019-2020. Untuk mengetahui apa saja agenda rapat paripurna ini, kita akan terhubung dengan reporter Yunia Harsari langsung dari gedung DPR RI. Nia, isu apa yang mengemuka di rapat paripurna DPR RI hari ini hingga pukul 13.00 waktu Indonesia Barat? Widya, rapat paripurna baru saja usai sekitar 30 menit yang lalu. Ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko, lalu juga dihadiri oleh Wakil Ketua DPR yang lain, ada Rahmat Gobel, lalu Muhammad Iskandar, dan juga Aziz Syamsuddin, tanpa kehadiran dari Ketua DPR Puan Maharani yang diketahui infonya saat ini tengah berada di luar negeri. Memang ada sejumlah isu tadi yang mengemuka disampaikan oleh anggota DPR kepada pimpinan DPR. Ada dua yang kami catat di sini mengemuka. Yang pertama adalah terkait dengan kasus Jiwasraya, yang kedua adalah terkait dengan keamanan Laut Natuna. Tadi tercatat oleh kami setidaknya ada 3 perwakilan fraksi, yakni dari PKB, PKS, dan juga Gerindra, menyampaikan kepada pimpinan DPR tentang pentingnya atau urgensi untuk dibentuk pansus Jiwasraya. Ada beberapa hal tadi alasannya. Yang pertama, ini disampaikan karena terkait dengan kepentingan umum, ada jutaan nasabah yang menggantungkan nasibnya saat ini kepada kejelasan kasus dari Jiwasraya, lalu kemudian ada potensi kerugian negara hingga belasan triliun rupiah yang harus dilacak. Dan tadi disampaikan juga jika pansus ini kemudian dibentuk, maka ada tujuan-tujuan khusus. Yang pertama ini adalah untuk menyeret pelaku tentu saja yang harus bertanggung jawab atas kasus ini. Yang kedua adalah mencari atau membantu pemerintah mencari kemungkinan-kemungkinan untuk mengembalikan dana nasabah yang saat ini tengah menggantung. Yang ketiga adalah untuk memberikan masukan dan juga evaluasi kepada pihak-pihak pengawas lembaga keuangan seperti OJK dan lain-lain agar lebih baik ke depannya dan untuk mengurangi potensi-potensi adanya kerugian seperti yang terjadi kepada Jiwasraya. Yang kedua tadi yang juga mengemuka adalah terkait dengan keamanan Laut Natuna. Tadi juga disampaikan oleh salah satu anggota DPR bahwa pimpinan DPR didorong untuk mensupport atau mendukung pemerintah, mendorong pemerintah untuk kembali menegakkan keamanan laut di Natuna untuk mencari jangka pendek dan juga jangka panjangnya agar keamanan Natuna ini bisa terus terjamin. Yang jangka pendeknya ini adalah untuk melakukan berbagai langkah lintas kementerian untuk membuat Tiongkok menghargai kedaulatan NKRI, dan untuk jangka panjangnya adalah untuk merampingkan undang-undang yang saat ini tercatat ada 22 undang-undang yang tumpang tindih terkait dengan keamanan laut NKRI, dan ini sebenarnya juga selaras dengan keinginan dari Presiden Joko Widodo yang disampaikan oleh Menko Polhukam Mahfud MD beberapa kali, bahwa pihaknya saat ini bersama dengan sejumlah kementerian, termasuk salah satunya adalah Kementerian KKP, ini untuk mencari mana saja undang-undang yang tumpang tindih dan kemudian bisa dirampingkan agar komando keamanan laut Nusantara ini bisa lebih terjamin. Widya. Iya, Nia, apa saja poin atau catatan mungkin yang disampaikan oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani? Ya, tadi karena Puan Maharani ini tidak menghadiri rapat paripurna, maka tadi pidato disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko, dan tadi disampaikan ada sejumlah hal. Yang pertama ini pimpinan DPR atau DPR secara keseluruhan mengapresiasi pelaksanaan Natal dan Tahun Baru yang tertib dan juga lancar, dan juga mengapresiasi pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah yang dinilai sudah tanggap dalam penanggulangan bencana. DPR juga tadi sempat menyelamati atau memberikan selamat kepada proses pelantikan Dewan Pengawas KPK, dan tadi juga disampaikan ada sejumlah target dari DPR yang akan dilakukan pada masa sidang kali ini. Yang pertama ini dari sisi legislasi ini akan menentukan mana saja yang akan masuk ke dalam prolegnas prioritas 2020, lalu kemudian mendorong pemerintah juga untuk segera memberikan draft Omnibus Law kepada DPR agar segera bisa dibahas bersama. Lalu kemudian dari fungsi anggaran ini nanti juga akan ada pembahasan lebih lanjut, dan ini merupakan tindak lanjut dari draft APBN 2020, lalu kemudian akan mengawal prioritas pembangunan seperti salah satunya adalah melaksanakan kebijakan fiskal 2020, dan untuk fungsi pengawasan ini nanti juga DPR akan melaksanakan proses uji kepatutan dan kelayakan untuk 10 calon hakim agung yang sudah disodorkan namanya oleh Komisi Yudisial. Dan terakhir ini mengingat bahwa tahun 2020 ini adalah juga tahun politik penyelenggaraan pilkada, maka DPR meminta kepada seluruh penyelenggara negara dan juga penyelenggara pemilu agar bisa menjaga netralitas. Sementara demikian, Widya, kembali ke Anda. Baik, terima kasih rekan Yunia Harsari. Selamat kembali bertugas.